Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Advisor yang telah bersedia hadir pada kegiatan kali ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anti, Ibu Dia dan Ibu Rizka yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi secara offline atau tatap muka terkait laporan PBL ini, yang mana objek dalam laporan PBL ini adalah usaha yang bernama Tesoya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sutija karena telah berkenan untuk hadir pada kegiatan kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia menjadi objek dalam kegiatan PBL kali ini. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok kami di sini yang pertama ada Densi Syahmawi dari kelas AM5B, kemudian ada saya sendiri selaku ketua tim yaitu Tengku Surya Maulana Putra dari kelas AM5D, kemudian ada Zul Hendri dari kelas AM5D, dan ada Erik Merdeka dari kelas AM5D. Baiklah, presentasi akan saya mulai sekarang. Jadi yang pertama itu ada terkait informasi perusahaan. Nah, di sini adalah profil dari usaha. Jadi perusahaan atau UMKM yang kami pilih ini bernama Tesoya, yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan jenis produk yaitu berupa minuman. Kemudian yang beralamatkan di Jalan Rumahan Kampung Indah 2, Blok T nomor 23. Nah, usaha ini dimulai sejak tanggal 14 April 2018 dengan pemilik usahanya yaitu Ibu Sutija. Nah, di mana usaha ini hanya memproduksi satu jenis produk saja, yaitu berupa air soya yang lebih dikenal dengan nama air tahu. Nah, adapun ini nomor WhatsApp dari Sutija. Nah, kemudian dalam proses produksinya ini dilakukan setiap hari dan akan menghasilkan sebanyak 170 unit produk. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait case and solution atau kasus dan solusi. Nah, jadi sebelum masuk ke analisis yang dibutuhkan dalam laporan PBL kali ini, saya akan menampilkan terlebih dahulu terkait perhitungan untuk sales dan production cost. Jadi di sini untuk sales yang pertama, jadi di sini tabelnya ini bisa terlihat dalam sehari itu usaha Tesoya ini dapat menjual sebanyak 170 unit produk dengan harga jualnya itu adalah 800 unit. Nah, meskipun begitu terkadang ada produk yang tersisa gitu di hari-hari biasanya. Nah, kemudian berdasarkan tersebut maka diperoleh angka sales revenue atau pendapatan penjualan per harinya itu adalah sebesar Rp136.000, dan kemudian dalam per bulan Tesoya itu dapat menjual sebanyak 5.100 unit produk dengan sales revenue atau pendapatan penjualan adalah sebesar Rp4.080.000. Nah, kemudian adalah terkait variable cost. Jadi di variable cost ini ada 3 macam. Di sini ada dari material, dari labor, dan yang ketiga itu overhead cost production. Nah, kemudian di sini ada dari material. Nah, untuk dari material atau bahan baku di sini Tesoya menggunakan bahan baku seperti kacang kedelai, gula, air, garam, dan daun pandan. Nah, sehingga dalam sehari itu Tesoya itu dapat mengeluarkan biaya untuk bahan baku itu sebesar Rp41.365, dan dalam sebulannya itu akan mengeluarkan biaya dari material yaitu adalah sebesar Rp1.240.950. Nah, kemudian untuk direct labor secara aktual sebenarnya Tesoya ini tidak menerapkan sistem penggajian untuk karyawan pada usahanya ini, akan tetapi bagaimanapun juga seorang karyawan itu setidaknya harus mendapatkan kompensasi positif dalam hal ini berupa gaji, meskipun dialah pemilik perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kami mengalokasikan biaya untuk direct labor adalah sebesar Rp300.000 dengan tenaga kerja langsungnya yaitu adalah Ibu Sutija sendiri. Nah, kemudian adalah overhead production variable. Di sini diperoleh untuk angkanya itu adalah sebesar Rp487.318 per bulannya. Nah, jika ketiga biaya tersebut ditotalkan itu DM, DL, dan overhead production variable, maka diperoleh total variable cost per bulannya itu adalah sebesar Rp2.28.268. Nah, ini untuk fixed cost. Jadi pada fixed cost ini kami memperhitungkan terkait penyesuaian terhadap peralatan.
Jadi di sini kami menggunakan metode garis lurus atau straight line method, di mana tidak seluruh peralatan ini tidak memiliki nilai residu atau nilai sisa, dan untuk masa manfaatnya itu berdasarkan pertimbangan kelompok kami. Nah, kemudian di dikeluarkan pula untuk angka fixed cost-nya itu adalah sebesar Rp64.073,61 per bulannya. Nah, kemudian ini merupakan laporan laba rugi per 31 Oktober tahun 2021. Nah, di sini diperoleh operating income itu sebesar Rp1.957.658 dengan persentase variable expense-nya adalah sebesar 49,1% dan contribution margin adalah sebesar 50,9%. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait analisis yang pertama, yaitu volume profit analisis. Nah, pada analisis ini terdapat dua jenis, yaitu untuk yang pertama adalah break-even point in unit dan break-even point in dollar. Nah, jadi untuk break-even point in unit ini yang pertama itu adalah pendekatan operating income. Nah, jadi kami menggunakan rumus yang seperti yang ada pada tabel formula ini, dan setelah kami lakukan perhitungan itu diperoleh angka sebesar 159. Nah, ini berarti apabila Tesoya itu ingin mengalami di mana kondisi perusahaan itu tidak mengalami untung ataupun rugi, maka Tesoya itu harus dapat mencapai angka penjualan untuk unitnya itu sebesar 159 unit produk. Nah, untuk membuktikannya itu apakah benar atau enggaknya, kita bisa lihat pada tabel income statement yang ada di sini berdasarkan 159 unit produk yang terjual. Nah, di sini dapat kita lihat untuk salesnya itu 159 unit produk yang terjual dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu Rp800. Kemudian di untuk variable expense-nya ini sebesar 63.340 itu diperoleh dari 159 itu dikali dengan variable cost per unit. Nah, untuk variable cost per unit ini diperoleh dari total variable cost dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi selama sebulan, yaitu 5.100. Nah, setelah dikali maka dapat 63.340. Nah, kemudian sales dikurangi dengan variable expense, namanya contribution margin, kemudian dikurangi lagi dengan fixed expense, maka dapatlah operating income sebesar Rp0. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata memang benar apabila Tesoya itu dapat menjual sebanyak 159 unit produk, maka Tesoya itu tidak akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, selanjutnya adalah pendekatan contribution margin. Nah, di sini pada pendekatan ini sama hasilnya seperti yang ada pada pendekatan operating income, yaitu sama-sama menghasilkan angka sebesar 159 unit full. Nah, selanjutnya adalah target income as a per month. Nah, di sini kami menggunakan rumus yang ada pada tabel formula. Kemudian di sini berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Ibu Sufija kemarin, di sini Tesoya ingin memperoleh operating income sebesar 2 kali lipat dari operating income yang sebelum-sebelumnya. Di sini kami ambil berdasarkan operating income pada bulan Oktober lalu. Jadi dikali 2 itu dapat hasilnya Rp395.316. Nah, terus berapa sih jumlah unit produk yang harus dicapai Tesoya agar memperoleh operating income sebesar Rp3.975.316? Nah, untuk itu maka kami lakukan perhitungan, ternyata diperoleh hasil sebesar 10.041. Nah, ini berarti apabila Tesoya ingin memperoleh operating income sebesar Rp3.975.316, maka Tesoya itu harus mencapai angka penjualan untuk unit produknya itu adalah sebesar 10.041 unit. Nah, cara untuk membuktikannya itu adalah dengan membuat laporan laba rugi berdasarkan 10.041 unit produk yang terjual. Nah, di sini setelah dilakukan perhitungan juga ternyata memang terbukti untuk operating income itu adalah sebesar Rp3.975.316. Nah, ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Sufija. Nah, kemudian ada target income as percentage of sales revenue. Jadi di sini kami mengasumsikan bahwa Tesoya itu ingin mengetahui berapa unit produk yang harus dijual jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 45% dari sales revenue. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kami akan menggunakan formula seperti yang ada pada tabel formula. Kemudian setelah kami lakukan perhitungan, ternyata diperoleh angka sebesar 1.515. Nah, ini berarti apabila Tesoya ingin memperoleh keuntungan sebesar 45% dari sales revenue atau pendapatan penjualan, maka Tesoya itu harus dapat menjual
menjual produk sebanyak 1.515 unit produk. Nah, selanjutnya adalah after tax profit target. Nah, di sini kami mengasumsikan juga bahwa Tesoya itu ingin mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai laba bersih atau net income sebesar 4.651.000 dengan tarif pajak yaitu sebesar 0,5%. Jadi di sini kami akan menggunakan rumus seperti yang ada pada tabel formula, dan kita lihat pada tabel perhitungannya di sini diperoleh untuk operating income-nya itu adalah sebesar 4.674.372 rupiah. Nah, setelah diperoleh operating income-nya baru kita bisa mencari berapa unit produk yang harus dijual. Nah, ternyata unit produk yang harus dijual itu adalah sebesar 11.778 unit produk. Nah, ini berarti apabila Tesoya ingin memperoleh laba bersih atau net income sebesar 4.651.000 rupiah, maka Tesoya itu harus dapat mencapai angka penjualan sebesar 11.778 unit. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu break-even point in sales dollar. Nah, jadi ini ada pendekatan operating income cost dan contribution margin. Nah, di kedua pendekatan ini sama-sama menghasilkan hasil yang sama, yaitu sebesar 127.414 rupiah. Nah, ini berarti apabila Tesoya ingin mengalami di mana kondisi perusahaan itu tidak mengalami untung maupun rugi, maka Tesoya itu harus mencapai angka pendapatan penjualan atau sales revenue sebesar 127.414 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah target profit. Sama seperti BPN unit sebelumnya, di BPN sales dollar ini juga ada target profit. Nah, di sini dengan asumsi yang sama seperti yang ada di BPN unit, Tesoya ini menginginkan operating income itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah sebesar 3.975.316 rupiah. Nah, setelah kami lakukan perhitungan, kemudian diperoleh angka sebesar 8.032.585 rupiah. Nah, ini berarti apabila Tesoya ingin memperoleh operating income sebesar 3.975.316 rupiah, maka Tesoya itu harus dapat mencapai angka pendapatan penjualan sebesar 8.032.585 rupiah. Nah, baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Ibu Dega. Saya persilakan. Baik, terima kasih Surya. Next. Untuk pricing dan profitability, pertama kita bahas pricing policy-nya dulu. Dan cost-based pricing, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dulu operating income-nya. Caranya adalah dengan revenue dikurang oleh COGS. COGS terdiri dari DM, BL, dan overhead, di mana overhead dibagi menjadi variabel dan fix. Di sini ada tambahan baru bahwa direct labor kami hitung 10.000 per hari dalam satu bulan. Jadi dalam satu bulan ada 300.000. Jadi total COGS kita sebesar 2.092.251,9. Dapatlah operating income sebesar 1.987.658. Next. Setelah mengetahui operating income, kita bisa menghitung markup dan ada pilihan on COGS atau direct material. Dan kami memutuskan untuk memilih on COGS karena COGS-nya lebih dominan terhadap penjualan Ibu Surya. Dengan cara perhitungannya adalah operating income dibagi COGS dan markup kita ada sebesar 95%. Next. Setelah mendapatkan berapa markup kita bisa menghitung bid price. Caranya adalah dari material ditambah direct labor ditambah overhead. Dan ini adalah angka untuk perhitungan satu kantong air soya. Cara perhitungannya di bawah. Untuk direct material, total seluruh direct material dibagi berapa unitnya, jadi sebesar 243. Untuk direct labor sebesar 58 dan overheadnya 108. Jadi total untuk satu kantong soya adalah 410. Lalu kita kalikan dengan 95% untuk markupnya, jadi totalnya 800,01. Dan di sini kondisinya adalah harga pasarnya 800. Kita kelebihan 0,1 rupiah. Jadi di sini kita mencari cara bagaimana untuk menurunkan bid price. Next. Ada beberapa pilihan untuk menurunkan bid price. Yang pertama, mungkin kita bisa mengurangi jumlah air soya, atau kedua kita mencari supplier yang lebih murah untuk bahan baku, dan ketiga kita bisa mengurangi direct labor-nya.
Jadi kami di sini memilih untuk menurunkan direct labor sebesar 10%. Jadi yang awalnya $58, kita kurangkan sebesar 10% jadi $52 dan total bid price-nya kita bisa turun jadi 788,54. Next. Untuk other pricing policy, dalam 3 tahun terakhir ini Ibu Surya tidak ada melakukan penaikan atau penurunan harga penjualan air soyanya. Jadi kalau disuruh memilih apakah sebaiknya Ibu Surya menggunakan penetration pricing atau price skimming, kami merekomendasikan untuk menggunakan penetration pricing. Penetration pricing ini artinya menetapkan dulu harga yang rendah, baru lama-lama akan menaikkan harga produk seiring waktu. Next. Untuk legal system dan pricing ada 3 metode. Yang pertama predatory pricing, yang kedua dumping, dan ketiga price discrimination. Kami tidak merekomendasikan untuk melakukan ketiga metode ini, ada beberapa alasannya. Yang pertama predatory pricing. Predatory pricing ini bisa dilakukan hanya apabila harga bahan baku yang harus dikeluarkan Ibu Surya itu lebih rendah dibanding kompetitor lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Ibu Surya menjual harga lebih rendah dibanding kompetitor lainnya. Dan karena masih belum bisa dipertemukan oleh 2 keadaan ini, jadi sebaiknya predatory pricing ini belum tepat untuk diterapkan. Lalu untuk dumping, kalau untuk dumping sendiri hanya bisa dilakukan apabila sudah melakukan penjualan secara skala internasional. Dan di sini Ibu Surya masih berjualan di daerah Batam. Next. Untuk price discrimination, di mana di sini penjual menerapkan harga yang berbeda kepada tiap customer. Dan seperti yang kita tahu pada perhitungan sebelumnya, bid price kita sebesar 788. Dan ini agak sulit untuk melakukan penurunan atau perbedaan harga kepada customer lain, karena nanti pertama Ibu Surya bisa mengalami kerugian, dan kedua kalau misalnya Ibu Surya menerapkan harga yang lebih tinggi, Ibu Surya bisa kehilangan pelanggannya. Jadi cukup di Ibu Surtija ya, maafkan saya Bu Surtija. Ibu Surtija, jadi tetap menerapkan harga Rp800 untuk seluruh customernya. Untuk measuring profit ada 2 metode. Yang pertama absorption, di mana cara menghitungnya kita cari dulu COGS-nya, total manufacturing cost-nya, dengan cara DM ditambah DL ditambah overhead 2.092.341. Dan setelah melakukan perhitungan operating income-nya, dapatlah operating income-nya adalah sebesar 49% dari sales-nya. Lalu next, untuk metode kedua variable costing, di sini letak perbedaan dengan absorption costing adalah di fixed overhead-nya. Di sini kita menganggap untuk pengeluaran fix-nya sebagai beban periodal, dan di sini total manufacturing cost-nya karena fixed overhead-nya kita keluarkan jadi lebih rendah sebesar 2.028.268. Dan cara perhitungan adalah dengan sales dikurang variable expense, jadi namanya bukan COGS lagi melainkan variable expense dikurang, dapatlah contribution margin-nya sebesar 2.051.731. Baru di sini kita kurangkan dengan fixed overhead-nya sebesar 64.000 dan operating income kita sebesar 1.987.658,10. Next, kita lakukan perbandingan absorption dengan variable costing dengan mengasumsikan bahwa Ibu Surtija berhasil melakukan penjualan sebesar 6.000 kantong air soya. Jadi salesnya sebesar 4.800.000 sama. Dan di sini perbedaannya adalah di fixed overhead-nya. Di sana kita bisa mendapatkan total operating income-nya sebesar 2.338. Dan untuk di cara variable costing sebesar 2.349. Kita bisa menemukan perbedaan bahwa dengan perhitungan variable costing dia bisa mendapatkan operating income yang besar dikarenakan oleh fixed overhead-nya yang dipisahkan dari COGS. Next. Untuk bagian profitability segment, jadi Ibu Surtija melakukan penjualan di aviary pada 2 outlet yang berbeda, tapi di sini perhitungannya sama. Untuk production distribution-nya Ibu menjual sebanyak 2.550 unit kepada 2 outlet dan sales revenue-nya otomatis sama. Untuk cost of serving customer juga sama sebesar 48.375. Jadi kita bisa mendapatkan monthly profit-nya sebesar 1.991.625 dan operation time-nya adalah selama
3 tahun atau 36 bulan kita kalikan dengan monthly profit, dan kita bisa dapatkan customer profitability kita sebesar 71.698.500. Next. Nah, untuk sales price dan price volume variance, untuk menghitung sales price variance adalah dengan rumus berikut: actual price dikurang expected price dikali quantity sold. Karena Ibu Surtija tidak ada melakukan perbedaan penjualan harga, 800 kurang 800 sama dengan 0, jadi jadi sales variance-nya adalah Rp0, tidak unfavorable dan tidak pula favorable. Untuk price volume variance, karena di sini kita menganggap Ibu Surtija ingin menjual sebanyak 6.375 kantong, jadi kita kurangkan expected-nya 600.375, ternyata hanya berhasil menjual sebesar 5.100, maka kita minus atau unfavorable sebesar dikalikan dengan Rp800 sebesar 1.020.000. Next. Untuk metode contribution margin variance, kita lakukan perbandingan antara budgeted amount dan actual amount. Salesnya kita harapkan sebesar 5.100.000 dikali oleh 6.375 kantong air soya, dan ternyata kita hanya mendapat 4.080.000 dikurang oleh variable expense, dan dapatlah contribution margin sebesar sekian, dan apabila kita selisihkan sama hasilnya 1.020.000 unfavorable. Next. Untuk limitation of profit measurement, Bu Surtija mungkin belum fokus kepada mencari penghargaan secara non finansial, tapi secara tidak disadari Ibu Surtija sudah mendapatkan itu dari mana? Dari distribution channelnya Bu Surtija yang loyal dan sudah pasti. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya Wiyansiri. Kepada Wiyansiri, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang activity resource usage model and critical decision making. Nah, di sini ada 5 step atau 5 langkah. Boleh di next. Nah, jadi yang pertama ada define the problem, identify feasible alternative, identify predict cost and benefits, and yang keempat ada compare relevant cost and relate to strategic goals, dan yang terakhir adalah select the best alternative. Nah, jadi yang pertama itu define the problem, maksudnya adalah mendefinisikan masalah. Nah, jadi selain membuat GVP, kemudian ada menghitung tentang profitabilitasnya dari Tisoya, kami juga menganalisis tentang hasil samping dari Tisoya ini sendiri, yang mana sudah menghasilkan atau memproduksi setidaknya sehari sebanyak 177 bungkus ya Bu ya. Nah, jadi dari produksi Tisoya itu ternyata menghasilkan ampas kedelai. Nah, bagaimana sih ibu ini bisa memproduksi air soya, kemudian produksi ini juga berjalan normal dan alhamdulillah lancar ya Bu. Nah, jadi dari situ bagaimana ada additional income dari Tisoya itu begitu. Nah, tadi kan sudah dapat tuh sekitar 4 juta per bulan ya untuk laba kotornya. Jadi kalau ditambah dengan hasil samping ini bagaimana gitu kan? Nah, dan ini juga akan berintegrasi ke masa depannya. Nah, langsung saja bagaimana kelanjutannya? Yang pertama itu kami mengidentifikasikan masalah. Jadi kita punya ampas kedelai yang memang Bu Surtija itu hanya biasanya memberikan saja secara cuma-cuma kepada peternak lele. Nah, bagaimana sih supaya lebih profit gitu ya Bu ya? Nah, jadi di sini kami menganalisis bahwa yaitu langkah kedua, identify feasible alternative. Di sini ada 3 kami analisis, dan kami beri saran ke ibunya bahwa ibunya pertama dapat menjual ampas kedelai ini ke peternak lele. Nah, menjual ya Bu, jadi tidak memberi secara cuma-cuma ke peternak lele itu. Kemudian yang kedua itu mengolah ampas kedelai menjadi nugget. Nah, alternatif yang ketiga yaitu mengolah ampas kedelai menjadi pupuk organik. Nah, jadi ada 3. Nah, lanjut yang selanjutnya itu, nah alternatif pertama itu menjual ampas kedelai ke peternak ikan lele. Nah, dapat menjadi kemungkinan kita mengambil keputusan, tapi dari alternatif ini hanya 4.000 per kantong
seandainya 4.000 sehari dikalikan 30 hari dan sebulan hanya dapat 120.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan alternatif yang kedua yaitu nugget? Nah, mungkin di sini kita dapat mengambil keputusan untuk nugget karena nugget ini memang dari ampas kedelai, tapi kita olah dengan bahan-bahan lainnya yang menambah nilai bagi nugget itu sendiri. Kemudian tadi menyinggung air soya dari produksi normal ibu ini ya. Nah, kalau air soya itu kan dia sehari-harinya berproduksi ya Bu ya, jadi tidak ada pengawet, kemudian memang setiap harinya harus habis begitu. Nah, kalau enggak busuk gitu ya Bu. Tapi kalau ibu bisa menjual nugget, memproduksi nugget, itu kan bisa dilakukan makanan yang freeze atau frozen gitu ya Bu. Jadi ada masanya gitu, bisa disimpan. Nah, kemudian juga selain itu nugget itu kan makanan modern ya sekarang. Nah, juga praktis dimakannya, hanya tinggal menggoreng karena kan memang itu makanan sudah jadi ya. Nah, begitu. Jadi memang untuk nugget ini lebih memungkinkan Bu kita bisa mengambil keputusan di bagian business model and ethical decision making. Nah, yang terakhir, alternatif yang terakhir itu mengolah ampas kedelai menjadi pupuk organik. Nah, dari wawancara kami bersama Bu Surtija ini, ampas kedelai tadi memang hanya langsung ditaruh ke pot bunga ya Bu, jadi memang sama sekali nggak menghasilkan income ke ibunya gitu. Akhirnya kami menganalisis bahwa dalam langkah ketiga memprediksi biaya dan manfaat serta menghilangkan biaya tidak relevan itu adalah langsung next slide please. Nah, jadi kami di sini menghilangkan biaya tidak relevan bahwa untuk yang nuggetnya di sini ada sales sekitar 432.000. Jadi untuk nugget ini sekitar 173 pieces nugget, yang satu piecesnya itu adalah seharga 2.500 jika Ibu Surtija menjualnya gitu. Jadi untuk cost of goods sold per unitnya 1.772 ya Bu. Nah, Ibu bisa menjual sekitar 2.500 maksudnya per piecesnya begitu. Jadi kalau misalnya per hari ini untuk per hari saja ya Bu, ya, salesnya itu bisa sekitar 400 ribuan. Nah, apalagi kalau misalnya 1 bulan gitu. Sementara untuk yang ampas kedelainya saja Ibu jual ke peternak ikan lele seharinya hanya Rp4.000. Kalau misalnya 1 bulan berarti 30 kali lipat dari 4.000 dan hanya Rp120.000 per bulan. Sementara ini hanya untuk sehari saja. Nah, jadi kan kita dapat simpulkan apabila Ibu memilih alternatif memproduksi nugget yang memang produksi nugget ini ada raw material, kemudian Ibu butuh biaya gaji karyawan misalnya, kemudian ada biaya overhead pabrik, memang banyak Bu biayanya, tapi income-nya itu dapat menutupi dari biaya-biaya itu, bahkan Ibu memang lebih untung. Lanjut, next. Nah, jadi sebelum ke inventory management, kita dapat simpulkan ya Bu, kalau misalnya memang dari 3 alternatif, yaitu menjual ampas kedelai langsung ke peternak ikan lele, kemudian juga membuat nugget atau memproduksi nugget, yang ketiga itu membuat ampas kedelai menjadi pupuk organik, kita dapat simpulkan bahwa yang paling layak untuk diambil keputusannya adalah memproduksi nugget. Selain itu juga dengan Ibu memproduksi nugget dari ampas kedelai ini akan berintegrasi ke depannya ke soya. Jadi Ibu tidak hanya memproduksi air soya, tapi juga dapat memproduksi atau menjual makanan berupa nugget begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai inventory management. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan inventory management. Ya, sebelumnya nama saya Suledri. Oke, mengenai inventory management atau di dalam istilah bahasa Indonesia itu bisa dibilang pengelolaan bahan baku. Jadi bahan baku ataupun inventory ataupun persediaan bahan baku itu bagaimana cara Ibu mengelolanya itu dalam perspektif keuangan. Karena di sini kami juga menghitungnya dalam perspektif keuangan tersebut. Next.
Nah, di dalam perspektif keuangan tersebut ada dua metode yang kita gunakan untuk menghitung inventory management atau bagaimana pengelolaan bahan baku ataupun persediaan bahan baku ini, Bu. Jadi ada EOQ method atau Economic Order Quantity, dan juga ada yang namanya JIT atau Just in Time method. Nah, untuk yang EOQ method ini sendiri itu outputnya itu berupa bagaimana sih nanti berapa pemesanan seekonomis mungkin ataupun biaya yang optimum gitu yang ibu bisa keluarkan untuk membuat produk yang memang berapa sih yang ibu perlukan gitu untuk unitnya. Kemudian ada juga metode JIT. Metode JIT ini biasanya itu digunakan untuk yang job order costing gitu, Bu. Jadi maksudnya jika ada yang mau beli berapa besar, jadi misalnya ada 200-300, itu baru kita menggunakan metode JIT method ini. Jadi dalam artian JIT method ini digunakan untuk meminimalisir mungkin atas persediaan bahan baku tersebut gitu, atau bisa dikenal dengan istilah zero inventories atau nol persediaan bahan baku. Oke, next. Nah, yang pertama perhitungan metode EOQ ataupun Economic Order Quantity. Jadi di sini karena ibu ada 5 bahan baku yang digunakan untuk membuat soya ini, kami membagi dua jenis gitu untuk metode ini. Yang pertama ada soya, kemudian ada gula dan ada garam. Ini kami masukkan ke dalam perhitungan EOQ method karena di sini juga ibu bisa order gitu, bisa memesan atas barang-barang tersebut gitu, atas bahan baku tersebut. Nah, untuk perhitungan itu ada kuadrat ataupun akar dari 2RS dibagi PI gitu. R itu artinya jumlah unit, kemudian S biaya pemesanan, kemudian P itu harga beli per unit, dan itu biaya penyimpanan. Nah, jadi berdasarkan dari perhitungan EOQ method dapat diketahui bahwa biaya yang harus ibu keluarkan seminimal mungkin atau optimum yaitu 8,51 atau 8,5 kg untuk soya bean, kemudian ada 9,3 kg untuk gula, dan juga 681,47 gram untuk garam. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu JIT method. Next. Nah, untuk JIT method sendiri, kenapa kami mengkategorikan air sebagai daun pandan? Karena ini yang mudah untuk basi gitu, Bu. Dalam artian kalau misalnya tidak dihitung pas ataupun sesuai dengan jumlah order quantity ataupun jumlah yang berapa itu akan membuat, jadi sisa itu akan cepat busuk gitu, Bu. Dalam artian akan sisanya itu ya butuh penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir, dalam artian untuk kita lebih mengoptimalkan lagi terkait dengan persediaan mengenai air dan daun pandan ini, kami menghitung JIT. Nah, dari perhitungan JIT ini dapat diketahui bahwa dengan menghitung JIT ini ibu dapat menghemat 200.000 untuk air dan juga 5,3 rupiah untuk daun pandan. Mungkin ini aja terkait dengan inventory management. Saya kembalikan kepada Tengku Surya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait laporan PBL pada mata kuliah akuntansi manajemen 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.